lagi Bapak Ibu. Hari ini di kota Perth lagi di lockdown, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap terus beribadah dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari bersama-sama, baik yang ada di online, semuanya, ya memang semua di online sih maksud saya. Mari kita semua kita memuji dan menyembah Tuhan. Let's worship God with all your heart, with all your soul, and praise Him. Come on, church. Clap your hand. Woo! Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semuanya katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari semuanya bersyukur, katakan, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia, amin, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari katakan, Yesus, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari bersama-sama katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Hanya Kaulah perisai dan kuatku. Amin. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Mari katakan, bila kau di sisiku,
siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan semuanya bersorak. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, lantas menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Berikan kemuliaan dan dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin. God is good at all time. Amin. Mari terus memuji dan menyembah Dia. Yes, Lord. Yes, Lord, kami tetap bersyukur dan memuji Engkau. Kemenangan demi kemenangan Engkau berikan bagi setiap kami yang percaya, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Let's worship with all your heart. Say it loud. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
terjadi di sini. Mari nyatakan. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, besar Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up till I lay my hand, I will sing of your goodness, of God. Let's give thanks. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, and I will sing of your goodness, of God. I love your voice. You have led me to the fire. In darkness night, you are close like no other. Love you as a father.
known you as a friend. The goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing of your goodness, oh God, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing of your goodness, of God. Let's sing. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing of your goodness, of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, and I will sing of your goodness, of God. I will sing of your goodness, of God. I will sing of your goodness, of God. Amin, amin. Shalom Jemaat Gereja Oikos Perth, apa kabarnya semuanya? Hari ini special edition, lockdown edition saudara. Saya berkhotbah tentang Proclaim, masih dalam series Proclaim, The Gospel Has Come. Saya khotbah tentang judulnya adalah Comfort Zone atau zona nyaman. Saya mau bilang gini saudara, weekend ini kita sangat-sangat dirusak comfort zone kita. Mungkin saudara sama seperti saya ada plan weekend. Saudara mungkin ada plan, ada acara ulang tahun anak, ada apapun, ada les ini, les itu, ada mau yang bekerja, apapun saudara, plan saudara, semuanya batal karena zona nyaman saudara dirusak. Hari ini kita belajar saudara dari firman Tuhan, ada satu hamba Tuhan, satu rasul namanya Petrus yang dia dirusak zona nyamannya juga. Apa yang kita mau belajar hari ini saudara? Mari kita sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat ke-9. Kisah Para Rasul 10 ayat 9. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Saya berdoa saudara, sama seperti Petrus. Saya encourage mungkin di masa-masa lockdown ini, kita sama-sama belajar untuk berdoa saudara. Di ayat yang ke-10, ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan,
tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Saudara sekalian, Petrus mengalami penglihatan, mengalami satu trans. Apa itu penglihatan? Itu adalah gambaran apa Tuhan sudah membukakan mata hatinya. Jadi ini nggak terjadi di dunia nyata ya, tapi terjadi di alam roh. Kita percaya dengan namanya alam roh. Di ayat 11, tampak olehnya langit terbuka. Turunlah suatu benda berbentuk kain lebar, bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan ke tanah. Jadi bayangin saudara, ada langit terbuka, ada kain tiba-tiba turun. Dan di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang. Berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Di ayat 13, kedengaran olehnya suatu suara berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, di ayat yang ke-14, tidak, apa saudara? Tuhan. Artinya apa? Petrus mengenal suara siapa ini. Dia mengenal suara Tuhan. Dia mengenal Allah Roh Kudus. Saudara sekalian, saya encourage saudara sekalian. Apakah saudara mengenal suara Tuhan? Apakah saudara mengenal Roh Kudus? Roh Kudus adalah seorang pribadi yang hidup, yang nyata. Yang hari ini saya encourage saudara sekalian. Yuk kita mengenal Allah Roh Kudus lebih lagi. Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Jadi makanan yang di atas kain ini adalah makanan yang dinilai haram. Karena orang Yahudi tidak makan semua makanan, saudara. Ada beberapa makanan yang memang haram. Tapi di ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, kedengaran pula kedua kalinya, suara berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal bagi Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Berapa banyak dari antara kita saudara, kita lupa dengan yang namanya, kita lupa bahwa suara Tuhan, pewahyuan Tuhan yang baru. Jangan kita berfokus pada yang lama. Petrus diajar Tuhan untuk memulai fokusnya yang baru. Dan ketika Petrus berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Nah, jadi begini saudara. Ternyata penglihatan itu menandakan untuk Petrus, Roh Kudus berkata kepada Petrus untuk menjumpai 3 orang ini. Apa maksudnya 3 orang ini menjumpai Petrus? Jawab mereka di ayat yang ke-22. Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan malaikat kudus. Ternyata saudara, beberapa hari sebelum Petrus mengalami penglihatan ini, Cornelius, orang Romawi, seorang perwira, dia takut akan Allah. Dia orang baik, terkenal baik di antara orang bangsa Yahudi. Dia menerima satu penglihatan juga saudara. Ternyata ada malaikat menjumpai dia. Malaikatnya bilang gini, kamu temui Petrus, suruh minta dia datang. Dia ada kabar baik untukmu. Ini perhatikan saudara, malaikat dipakai Tuhan bukan untuk menginjil. Malaikat hanya sebagai messenger. Tapi saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menginjil, bersaksi pada teman-teman kita. Di ayat yang ke-23, ia mempersilakan mereka bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama dengan mereka. Beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Gini saudara, untuk Petrus, untuk meminta 3 orang ini masuk ke dalam rumahnya, itu adalah satu kontroversial. Kenapa? Karena pada zaman itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Romawi, saudara. Orang Yahudi itu menganggap orang Romawi sebagai penjajah, sebagai musuh. Dan untuk Petrus makan bersama-sama dengannya, untuk Petrus mengajak mereka menginap di rumahnya bersama-sama, itu adalah menjadi satu kegemparan. Dan kalau saudara, saya encourage saudara baca kisah para rasul. Ini adalah kisah yang luar biasa saudara. Dan karena kejadian ini membuat Petrus ada mengalami satu dengan satu ketidaksepakatan dengan teman-teman Yahudinya. Dan yang di ayat yang berikutnya lagi saudara, di ayat yang ke-28, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi, perhatikan saudara, Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ini juga peringatan buat kita saudara. Berapa banyak dari antara kita mungkin secara nggak sadar, kita ada satu prejudis, kita ada rasis dengan orang berbeda dengan kita.
Kita belajar saudara. Seperti kata Petrus, itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Petrus bertemu Cornelius. Dan dijelaskan Cornelius diam ternyata bertemu malaikat. Dan Petrus sadar di ayat 34. Mulailah Petrus berbicara. Aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah apa saudara? Tuhan dari semua orang. Jesus, the Lord of all nations. Ini satu paradigma yang baru saudara. Kekristenan mulai meledak setelah kejadian ini. Tadinya kekristenan hanyalah satu kelompok Yahudi. 3.000 orang Yahudi yang diselamatkan kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal ketiga. Tapi setelah ini saudara, kekristenan mulai berkembang di orang-orang non-Yahudi sampai ke ujung bumi, sampai menuju saudara dan saya 2000 tahun kemudian. Dan Tuhan Yesus adalah Lord of all buat semua orang. Dan ini sesuai dengan visi gereja kita saudara. Gereja Oikos punya visi home for all. Artinya apa? Rumah untuk semua orang. Jadi saudara sekalian, apapun kondisi saudara, apapun suku bangsa saudara, apapun saudara miskin atau kaya, saudara bekerja tidak bekerja, saudara pelajar atau pekerja, saudara diterima di gereja Oikos ini. Dan bukan cuma home for all saudara. Saudara juga made new for his purpose. Menjadi baru. Artinya apa? Kita encourage saudara sekalian, lahir baru. Kita mau mengalami Kristus dari hari ke hari. Dan made new for his purpose. Ada 5 purpose saudara. Worship, fellowship, discipleship, ministry, evangelism. Kita berdoa saudara. Supaya kita sama-sama memenuhi tujuan Tuhan di gereja ini. Dan saya balik lagi dalam comfort zone. Apa arti comfort zone? Comfort zone atau zona nyaman adalah di mana situasi, di mana kita bertindak tidak tanpa resiko. Petrus saudara terjebak dalam pikiran comfort zone-nya dia. Bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Tapi Roh Kudus mengingatkan dia bahwa God is for all nations. Bagaimana caranya saudara? Untuk supaya Petrus keluar dari zona nyamannya. Ada 2. Perhatikan saudara, ini penting. Peter listen and obey. Sekali lagi ya. Listen and obey. Petrus mendengar Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma roh yang di atas surga yang melayang-layang. Bukan. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang masih bisa berbicara pada saudara dan saya. Petrus berkomunikasi dengan Roh Kudus. Karena itu saya bilang, saudara, saya encourage. Dengarkan, punyalah hubungan pribadi, hubungan intim dengan Allah Roh Kudus. Roh Kudus bagaimana cara berbicara? Ada beberapa hal. Yang pertama, melalui firman-Nya. Saya berdoa supaya saudara bangun lagi kebiasaan. Kita baca firman Tuhan. Bukan baca firman Tuhan saja saudara. Tapi Petrus, obey Holy Spirit. Petrus sangat menuruti Roh Kudus. Firman Tuhan yang terakhir di Matius 7 ayat 24. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan apa saudara? Melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendirikan rumahnya di atas batu itu apa? Batu firman Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan gak bilang gini ya. Orang yang mendengar perkataanku ini dan menghafalkannya. Enggak. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan terjamah hatinya. Merasa bersalah, merasa berdosa. Enggak. Berapa banyak dari antara kita saudara? Mungkin kita udah dengar ribuan ayat, ribuan firman Tuhan. Kita udah hafalkan saudara firman ayat Alkitab. Tapi hidup kita gak berubah. Kenapa? Karena kekristenan bukan diukur dari berapa ayat yang kita hafal. Kekristenan bukan diukur dari berapa khotbah yang kita dengar setiap minggu. Tapi kekristenan, firman Tuhan bilang, setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Saudara sekalian, hari ini saya tantang saudara. Apa yang Tuhan mau saudara lakukan? What is your wanting? What is your comfort zone? Yang Tuhan mau saudara keluar dari comfort zone saudara. Mungkin saudara dalam pekerjaan saudara. Mungkin saudara ada orang yang belum mengenal Tuhan.
Mari saudara, saya minta saudara menjadi saksi, berani keluar dari comfort zone. Atau saudara mungkin di zona nyaman, mungkin dalam keluarga saudara. Mungkin saudara punya hubungan suami istri saudara sudah hilang. Hari ini saya minta saudara keluar dari comfort zone. Bina hubungan yang lebih baik lagi di antara keluarga kita. Hari ini Roh Kudus masih bisa berbicara. Mari hari ini saya berdoa untuk saudara sekalian. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kami keluar dari zona nyaman kita. Sama seperti Petrus, he listen and obey. Kami belajar Tuhan, kami mau mendengar dan kami mau melakukan firman. Kami mau mendengar, kami obey Holy Spirit. Holy Spirit, talk to us. Roh Kudus berbicaralah setiap dari kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Dan bukan cuma mendengar, Roh Kudus, kami mau menjadi pelaku firman. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus bisa berkata-kata dari hari ke hari, minggu ke minggu, melalui saat teduh kita, melalui setiap perjumpaan kita dengan Roh Kudus setiap dari hari-hari, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini saya juga akan menyampaikan pengumuman saudara sekalian. Shalom Gereja Oikos. Saya berdoa semoga pesan dari senior minister kita Koden membawa satu pewahyuan yang baru. Saya berdoa supaya kita melakukan dan bukan cuma melakukan, setiap hari merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat Oikos untuk meningkatkan manusia rohani kita dengan cara memberi makan makanan rohani. Tetapi ibaratnya nih, kalau ada makanan jasmani seenak apapun di depan kita, kalau kita kehilangan gairah atau selera untuk makan, maka kita tidak menjamah makanan tersebut. Demikian dengan kerohanian kita. Kalau di depan kita ada makanan rohani enak, tetapi kita tidak bergairah memakan atau tidak ada selera untuk memakannya, maka sia-sialah semuanya itu. Maka hari ini kita akan membahas mengenai perlunya minum pil yang namanya pil antusias, sehingga menyembuhkan kita dari segala penyakit atau hambatan dari hidup kita yang tidak antusias. Tahukah kita, waktu seseorang Kristen atau ketika sebuah gereja itu dimulai dan bertumbuh seperti gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, salah satu faktor pertumbuhan utamanya adalah antusias. Ketika sebuah gereja baru dimulai atau gereja yang sudah lama, tetapi kalau anggotanya kurang antusias, gereja itu cepat akan mengalami kelayuan, mereka akan menyerah, dan lama-kelamaan bisa mati. Memang ada banyak faktor lain yang menyebabkan gereja tidak bertumbuh atau mati. Tetapi faktor terbesar di dalamnya adalah tidak adanya antusias. Jujur, menjalankan kehidupan bergereja tanpa memiliki antusias adalah sebuah perjuangan yang berat. Seperti ibaratnya berjalan di padang gurun. Sedangkan kalau kita memiliki antusias, seperti kita berjalan di padang rumput yang hijau. Sudah terbukti, jemaat yang memiliki antusias di dalam bekerja dan bergereja tidak pernah dikontrol oleh lingkungan dan situasi. Bahkan dialah yang mengontrol lingkungan dan situasi di sekitarnya. Jika lingkungannya dalam kondisi baik, ia akan lebih baik. Jika lingkungannya dalam keadaan buruk, ia tidak terpengaruh, melainkan ia akan tetap baik. Antusias adalah energi kehidupan yang tertanam dalam diri setiap manusia. Energi yang membuat maju dan terus maju tanpa ingin menyerah. Apakah arti antusias itu? Artinya, berarti ini menunjukkan minat pada hal-hal yang kita lakukan dan mendapatkan kesenangan darinya. Sehingga kita memiliki sikap aktif dan termotivasi, bukan pasif.
Alkitab mencatat, berkata demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Roma 12 ayat 11. Bahasa Inggris yang mengatakan, be not slow in your work, be enthusiastic in spirit, serve the Lord. Kerajinan yang kendor, apatis, ketidakpedulian, dan kemalasan adalah kebalikan dari antusias. Kemalasan adalah ketakutan akan perubahan. Karena hal itu menuntut seseorang untuk tumbuh melampaui tingkat kenyamanannya. Menolak perubahan menjadi prasyarat hati yang keras, tidak mau berubah, dan dihasilkan hanyalah alasan, alasan, dan alasan. Sikap apatis dan kerajinan yang kendor akan menghasilkan penyakit yang bernama gosip, kesombongan, fitnah, dan teruskan daftar-daftar negatif lainnya. Antusias memainkan peranan besar dalam pertumbuhan kerohanian seseorang. Tanpanya, yaitu antusias, kita tidak akan termotivasi untuk membaca Alkitab atau menghabiskan waktu untuk berdoa. Mari kita antusias menjalankan disiplin rohani dengan menargetkan membaca kitab para rasul dari ayat 1 sampai selesai kitab para rasul selama bulan April dan Mei ini. Mari kita buat orang di sekitar kita, di grup Oikos kita, di departemen kita melayani, dan di kelompok WA grup atau grup-grup lainnya untuk kita saling mengingatkan, membuat accountability satu dengan lainnya. Maka kita akan merasakan hasilnya. Kitab Kisah Para Rasul bukan saja buku sejarah dari gereja mula-mula, melainkan menjadi buku pedoman bagi kehidupan orang Kristen, saya dan saudara. Pedoman membaca Alkitab dengan 3 H. H yang pertama, head, dengan bertanya apa yang terjadi di bagian ayat ini. Kemudian, apa yang dapat saya pelajari tentang Tuhan dari ayat ini. H yang kedua, hati, dengan bertanya bagaimana perasaan saya dari bagian ayat ini. Kemudian bertanya, apa yang Tuhan katakan kepada saya melalui bagian ayat ini. H yang ketiga, hand, bagaimana saya meresponi dengan ayat ini. Yang berikutnya bertanya, apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Salam Gereja Oikos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa, kita sudah dengar pengumuman. Saya kembali mau persingkat bahwa bulan April, Mei kita punya target membaca firman Tuhan sampai selesai kitab para rasul. Satu kitab yang luar biasa. Sekali jangan lupa itu, saling meneguhkan, saling menguatkan. Baik, untuk ibadah hari ini kita tutup di dalam doa, tetap antusias. Dimanapun segala kondisi boleh terjadi, tetapi orang-orang antusias tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi, tapi kita mempengaruhi lingkungan dan situasi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi terima kasih untuk ibadah hari ini. Untuk pertama kali kami live streaming, kami online di outdoor. Bapa di surga, tolong gereja-gerejamu dimanapun mereka berada, supaya ibadah tidak bisa terhambat oleh apapun juga. Karena kami percaya pemberitaan firman Tuhan selalu ada hambatan. Kebenaran mau dilaksanakan selalu ada hambatan. Tapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sekali lagi tidak terpengaruh oleh apapun juga. Hati kami tetap menyembah Tuhan. Hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Maka hari ini sekali lagi turunlah berkat, anugerah, limpah rahmat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan melalui online ini. Dalam nama di atas segala nama Hamba berdoa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, tetap antusias.